Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh satu sukacita karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninggiang Abian Base pada pagi hari yang indah ini, Jumat 20 September 2024. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan serta sehat selalu. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama, bersatu hati datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih atas segala anugerah pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan aktivitas kami rindu Tuhan boleh memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita yang senantiasa menuntun setiap jejak langkah kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan anugerahkan roh hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan maksud kebenaran firman Tuhan. Ini seru permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita pada saat ini yang akan kita renungkan, pertama terambil dari Ayub 9, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Allah seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Kemudian firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian Bapak Ibu, dua bacaan dari firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini yang diberikan tema salah menilai. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu seringkali realisasinya tidak seperti yang kita harapkan. Banyak hal-hal yang menjadi kerinduan kita, menjadi impian kita, itu sering sekali yang kita alami malah hal-hal sebaliknya. Apa yang telah kita rencanakan kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Dalam setiap realitas kehidupan dan pahitnya pengalaman hidup, itu tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang sering mengalami kekecewaan, yang sering mengalami keputusasaan, dan merasa tidak mendapatkan keadilan dari Tuhan. Dan oleh karena itu semua, banyak di antara anak-anak Tuhan yang menjadi putus asa, dan bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak mendasarkan kehidupan mereka akan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, melainkan pada asumsi yang negatif terhadap penilaian Tuhan, sehingga mereka mengambil kesimpulan yang salah akan karya-karya dan juga pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asumsi yang salah atau penilaian yang salah tentang Allah juga menyebabkan
Ayub, ya, salah satu tokoh di Alkitab yang memang pasti sudah sering kita dengarkan, kita renungkan, juga salah menilai Allah. Ia dan Ayub dan juga teman-temannya sempat berpikir bahwa ketika seseorang hidup saleh, hidup taat dalam kebenaran firman Tuhan, ia akan diberkati oleh Allah. Hidupnya akan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Karena itu teman-teman Ayub juga mendesak Ayub untuk bertobat. Namun Ayub tidak berbuat demikian karena ia yakin di dalam kehidupannya ia tidak melakukan satu kesalahan. Ayub hidup patuh dan taat akan firman Tuhan. Maka ketika ia mengalami musibah, ia mengalami malapetaka yang menimpanya, ia mulai berpikir bahwa Allah itu sebagai seorang penguasa yang bertindak sesuka hatinya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kehidupan ketaatan Ayub kepada Tuhan. Di dalam ketaatannya itu, ia mengalami musibah dan malapetaka yang sungguh sangat menghancurkan hidupnya. Ayub juga berpikir bahwa Allah itu sebagai seorang diktator, sehingga sekalipun Ayub merasa tidak bersalah, ia tidak mungkin dapat membela dirinya. Jika ia berdebat dengan Allah, ia tidak mungkin membantah dan melawan apa yang sudah dikehendaki Allah dan apa yang sudah direncanakan Allah di dalam kehidupannya. Jika ia berusaha menggugat Allah, pasti juga ia dipersalahkan. Semua asumsi yang salah tentang Allah dan tuduhan-tuduhan dari setiap teman-temannya membuat situasi dan kondisi Ayub semakin terpuruk di dalam keputusasaan, sehingga Ayub pada saat itu ingin mati saja daripada ia hidup dalam keputusasaan, dalam setiap malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan dan belajar dari pengalaman hidup Ayub, mari kita membangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Jangan kita menilai Tuhan dari asumsi dan penilaian kita sebagai manusia yang tentu sangat penuh dengan keterbatasan. Melainkan mari kita belajar mempercayai pribadi Tuhan yang baik dan adil ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita. Ia dapat menjadikan ujian ataupun cobaan yang kita hadapi itu sebagai alat untuk Tuhan di dalam memurnikan iman kita atau membawa kita kepada hal-hal yang pasti lebih baik sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita. Demikian dengan kehidupan kita, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sudah seharusnya kita tetap melihat pada Allah saja dan memastikan bahwa iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, oleh karena itu, ketika kita dalam kehidupan kita mengalami situasi yang tidak kita kehendaki, kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, baiklah kita merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan malah kita berpikir, mengapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi baiklah bagaimana kita bisa bertumbuh dan melalui apa yang terjadi, mari kita semakin mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita semakin berdoa secara terbuka dan dengan kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat tetap hidup setia dan kita dapat percaya penuh kepada setiap kehendak Tuhan, apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, setiap hal yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami, suka duka, itu adalah semua rancangan Tuhan. Tuhan pasti merancangkan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan yang senantiasa untuk terus mengajarkan kami, untuk kami dapat menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Allah Bapa kami di surga, jika sebentar kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami, juga seluruh jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk memulai segala usaha pekerjaan, biarlah pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan senantiasa menjaga kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa mara bahaya, dimanapun keberadaan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk kami boleh dapat hidup menjadi anak-anak yang semakin taat dan setia hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berkarya untuk kita semua sepanjang hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita semua. Shalom.